Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Baskoro Aji. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Teknologi Pengolahan Kulit Politeknik ATK Yogyakarta dengan nomor NIDN 4328119201. Video ini saya buat guna memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1 di bidang pengajaran dalam bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap ini, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 program studi teknologi pengolahan kulit, yaitu mata kuliah praktik penyamakan non-mineral dengan kode mata kuliah 243211. Mata kuliah ini berisi tentang uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses penyamakan di bidang pengolahan kulit serta standar hasil kulit bersamanya. Mata kuliah praktik penyamakan non-mineral memiliki bobot sebesar 2 SKS praktikum yang terdiri dari 2 mata praktikum, yaitu identifikasi alat dan bahan kimia untuk artikel kambing sama kombinasi dan artikel sapi sama nabati. Untuk bahasa pengantar pada mata kuliah ini adalah menggunakan bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan ke mata kuliah praktik penyamakan non-mineral: 1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya dan memiliki etika akademik. 2. Memiliki pengetahuan komprehensif tentang teori, prinsip, dan konsep dasar pengolahan kulit. 3. Mampu menyusun laporan kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. 4. Bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 5. Mampu menyusun formulasi dan mengembangkan proses pengolahan kulit. 6. Mempunyai kemampuan untuk memastikan standar kualitas produk terpenuhi melalui pengawasan dan pengendalian mutu di industri pengolahan kulit. Dari ke-6 CPL yang telah saya uraikan tadi, ada 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan konsep pengetahuan ilmu sains dan bidang kimikalia yang terkait dengan bidang pengolahan kulit. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu membuat analisis data dengan beragam metode yang sesuai. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu membuat laporan hasil secara akurat dan sahih. Dan CPMK yang kelima, mahasiswa mampu merancang formulasi proses di bidang pengolahan kulit yang memenuhi kebutuhan spesifik dengan pertimbangan yang tepat. Dari kelima CPMK tadi akan kita turunkan lagi menjadi sub CPMK, yaitu sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai pengetahuan terkait teknik proses penyamakan non-mineral. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan praktikum terkait teknik penyamakan non-mineral secara bertanggung jawab dan sahih. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisis data dari hasil praktikum dengan berbagai metode yang sahih. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu membuat laporan hasil praktikum dengan bertanggung jawab dan mandiri. Dan sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu merancang dan mewujudkan formulasi proses penyamakan non-mineral secara mandiri. Mata kuliah ini akan disampaikan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Tahapan yang pertama adalah pengarahan atau briefing praktikum. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum. Kegiatan praktikum akan berlangsung dengan didampingi oleh dosen pengampu sehingga terjadi interaksi dan juga diskusi secara dua arah. Evaluasi pembelajaran mengacu pada RPS mata kuliah praktik penyamakan mineral dengan bobot nilai aktivitas praktikum sebesar 30%, laporan praktikum sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%.
dengan total bobot nilai sebesar 100%. Penilaian aktivitas praktikum dan laporan praktikum didasarkan pada rubrik penilaian yang termuat dalam RPS untuk menjaga keobjektifan penilaian. Berikut merupakan cuplikan video dari proses pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas dan workshop Politeknik ATK Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Ya, semangat banget ini. Udah sarapan belum? Sudah. Sebelum kita mulai agenda pagi hari ini sampai sore nanti, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih. Hari ini ada yang terlambat? Apa, Fahri? Lebih berapa menit tadi? 10 menit, yakin? 4 menit. Nah, praktik penyamakan non-mineral, adik-adik sudah belajar teknologi teknik kan ya? Sama Bu Elis atau Pak Pras atau Pak Wahyu? Bu Elis, ya. Teknologi BAO dan teknik, ya kan ada tekniknya kan ya. Ya, untuk mata kuliah ini kita praktikumnya ya. Jadi 2 SKS, nanti kelas B sama saya, kelas A-nya sama Bu Uki. Nah, praktik ini membahas tentang apa? Tentang membuat formulasi, penggunaan bahan kimia, terus yang pokoknya intinya pengennya eco industry dan sustainable product. Nah, kemarin BAO sudah semua kan ya? Lancar kan ya kuliah BAO sama Pak Heru? Ya, Lancar. Berarti udah tahu bahan kimia-kimianya kan ya? Ya, iya. Coba pertama apa? Tahapan pertama. Soaking, terus habis soaking? ditimbang dulu. Oke, timbang. Habis soaking apa? Kok timbangan? Liming, anairing, terus deliming. Sebelum deliming diapain tuh? Flashing, deliming, terus setting, degrading, yang terakhir pickling. Nah, setelah itu, setelah pickling dapat pH berapa? 3 ya. Nah, kita akan siap-siap untuk tanning atau penyamakan. Nah, nanti akan ada praktikum kelompok ya. Kelompoknya sudah tahu semua? Nggak ada masalah kan ya? Ya. Oke, untuk nilainya, jadi aktivitas praktikum 30%. Jadi adik-adik rajin berangkat itu dinilai, tepat waktu dinilai, nggak pergi-pergi dinilai, nggak makan-makan di kantin mulu itu dinilai. Pokoknya semua cuma nimbang-nimbang doang. Makan boleh tapi di kantin gantian, jangan semua ke kantin gitu loh. Kita nggak di kantin. Terus? Kita belajar di depan lab. Boleh. Itu ya, aktivitas semua dinilai, maksimal tidak hadir 2 kali ya. Misalnya adik-adik ada lomba apa gitu atau apa gitu. Mewakili apa gitu loh, kayak siapa yang kelas A gitu kan ada yang rajin ikut lomba gitu loh. Terus apa? Ya dan nanti laporannya mungkin 2 aja, sapi sama kambing, artikelnya cuma 2. Dikit kok, tenang aja. Software aja. Cuma tiap hari adik-adik nulis di buku gede. Bawa ya. Masih kan ya? Masih ya, sip. Terus UASnya praktiknya kulit kambing nanti ya. Kulit kambing. Sudah punya kulit kambing semua? Kalau yang belum nanti pinjam temennya sebelahnya atau gimana nanti ya. Kambing ya, jangan domba. Domba terlalu gampang, kambing yang susah. Oke, jadi biar buat ujian. Untuk mendapat nilai A, maksimal adik-adik nilainya di atas 85 ya. Kemarin banyak yang dapat A di praktikum kimia? Nggak tahu. Nggak tahu. Kan? Tapi kan kalau Mas B iya deh. Oh, iya ya. Malah itu kan nomor 1. Nomornya tuh A tuh kelas B. Oh ya, A plus ya nanti ya. Pokoknya banyak ya nanti kelas kelas B dapat nilai A. Yang penting rajin ya. Ini materinya. Ya nanti adik-adik sudah belajar. Aldehid sudah belajar kan ya? Apa itu aldehid? Kan ada 2 aldehid itu. Ya. Gugusnya apa aldehid itu? Iya.
Apa? Aldehid formaldehid sama glutaraldehid ya. Bedanya apa sih? Kalau yang formaldehyid, Mm-mm. pokoknya lebih bagusnya yang di glutar. Kenapa? Bisa dipakai sebelum dan sesudah. Iya. Nah, oke. Nah, kalau gugusnya apa? Kemarin kan semester 1 udah belajar ya gugus glutaraldehid itu apa ya? Lili dong, rajin dong. C Masih goreng. C O O H no. H O ya, gugusnya C O ya. Dan nanti kita akan hari ini mencoba memakai jenis aldehid, ada glutaraldehid sama formaldehid. Mungkin di kelas gue sudah dijelasin ya. Formaldehid berarti gugusnya cuma satu, gugus aldehid. Atau bisa kita terus HCHO. Ya. Nah, kalau glutaraldehid itu bisa lebih dari satu gugus CHO-nya dan lebih kompleks ya kimianya. Nah, setelah aldehid juga nanti kita akan menyamak dengan nabati. Apa itu nabati? Alami. Selain itu, hah? Apa nabati? Udah dijelasin belum? Boleh sih? Warnanya apa? Warnanya apa nabati? Coklat, peach. Atau apa ini warnanya? Hitam, Kemarin kan udah di ujian ada nggak? Coba jelaskan perbedaan nabati, bahan penyamak nabati. Enggak. Nggak ada? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Wah, nggak seru kalau gampang-gampang. Seru dong. Jawa dong, kok bujine elek kabeh. Nah, berarti masa nggak inget apa ya? Ada kondensasi sama hidrolisa ya. Itu kan udah dijelasin Bu Elis kan? Soal yang tadi Mas. Yang mana? Tadi nomor 1. Yang nomor 1 yang sedikit saya putih. Oh, nah itu ada soalnya di ujian. Katanya nggak ada. Jadi sebenarnya kita tadi. Oh, prioritas tadi. Ya. Kirain di kelas Bu Elis sudah dijelasin. Hidrolisa, ya, nanti belajar ya beda-beda bahan penyamak nabati itu warnanya atau ikatannya atau suhu kerutnya atau apa bahasa Inggrisnya suhu kerut? Shrinkage, tem, satu. Ya di semester 1 ada include tes nggak? Ya. Berapa dapatnya? Soalnya pakai prom. Oh, saya pakai Chrome ya. Oh, nanti bedanya di kelas ini kan non mineral, nanti di kelas satunya sama Bu Emilia, Bu Naima, Bu Laili nanti pakai Chrome ya. Nah kita pakai non Chrome, aldehid sama nabati. Ini pustakanya pakai BASF, sudah pada punya. Ya. Covington sudah pada punya. John Gerard sudah kok pada punya semua. Oke, kalau yang ini saya juga nggak punya sih, Sharphouse. Ya, bukunya udah tua ya. Sama Torstensen. Pakai buku itu yang sering gampang dipakai ya itu BASF ya, karena itu buku kecil langsung pakai jenis bahan kimianya ada. Nah, tata tertib ya. Kalau mau izin harus informasi ke asistennya ya atau ke saya. Asistennya nanti Mas Adi Fandi, sudah tahu kan ya? Adi Fandi. Terus maksimal ketidakhadiran 2 kali ya. Jadi misalnya adik-adik ikut lomba tadi sakit boleh, atau acara apa ya keluarga yang mendesak itu boleh, cuma maksimal 2 kali ya. Nanti saya bingung isu di smart ATK-nya itu ya. Maksimal keterlambatan 5 menit atau mau nego? 15. 10 ya. 15. Dan 10 menit ya tak naikkan jadi 10 menit. Mahasiswa yang datang lebih dari 10 menit boleh masuk ya, cuman ya nilai aktivitas dikurangi. Kelompoknya sudah sesuai ya. Jadi nanti ada 4 kelompok. Jadi nanti mas kita membuat 2 artikel kambing dan sapi. Kambingnya masing-masing kelompok itu dapat 2. Sapi 1 aja. Untuk variasinya nanti semua memakai aldehid, glutaraldehid semua untuk pretendingnya.
Nah, untuk nabatinya nanti akan divariasikan dengan mimosa sulfited, mimosa, kue brako, dan gambir. Sudah pernah dibahas di kelas Bu Elis jenis-jenis nabati? Sudah, apa bedanya? Kue brako sama mimosa yang saya dibahas ya. Kalau gambir belum ya, nanti coba kita. Ya. Oke, untuk jadwalnya hari ini kontrak sama pretest adik-adik sudah, sama pre-tanning kulit kambing ya. Nanti pre-tanning sortasi dulu, ditimbang, kemudian masukin bahan-bahannya sama fiksasi. Untuk besok kita full tanning memakai nabati. Untuk hari Rabu kita akan ada sedikit proses pasca tanning, yaitu fatily coring sama fiksasi nanti ya. Untuk hari Kamisnya kita mulai untuk sapi, tanning sapi sampai Jumat. Sama Kamis nanti vakum drying dan topping. Vakum itu apa? Vakum itu tekanan di bawah 0 ya. Jadi tekanannya jadi di subsuction gitu ya, untuk menyerap air yang ada di kulitnya. Kalau toggling apa itu? Dibentang. Fungsinya buat apa? Untuk mendapatkan luas yang maksimum ya. Itu nanti dipentang, setelah divakum dipentang ya. Kemudian dilanjutkan hari Senin. Hari Seninnya itu aksi mekanis dari kulit kambingnya. Udah belajar mesin nggak ya aksi mekanis, misalnya stacking. Apa itu stacking? Pelemasan. Oke, udah tahu stacking. Terus plating. Apa itu plating? Ya, selain demos, siapa kan? Biar minyak apa ya? Biar mengkilap ya, di plate ya. Nanti kita stacking, plating, sama measuring. Kemarin ada measuring nggak? Tapi bisa? Nggak bisa. Error ya. Saya bingung mau di mana kalau ada measuring di Jogja, nanti kita nyari ya. Oh, measuring. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya manual lah, kalian pakai frame gitu loh. Terus ujiannya minggu ketiga ya, jadi ujiannya kambing ya, kambing, bukan domba, kambing. Apa sih beda kambing sama domba? Iya, oke. Dari penampakannya, bedanya gimana? Ada apanya? Apa tadi? Garis punggungnya, ada garis punggungnya punya siapa? Kambing. Kalau domba? Ada. Oh, tidak ada. Kalau lemesnya lemes mana? Domba. Domba ya, jadi kan ini kan nanti biar seru pakai kambing yang kurang lemes gitu loh. Nah, kalau domba tuh kan domba biasanya untuk apa? Sarung tangan gelap ya. Nah ini kan artikelnya tas yang agak kaku dikit. Nah, kaku tapi nggak lemes. Lemes tapi nggak terlalu kaku. Nah, gitu loh. Makanya tas yang bisa ini berdiri, tote bag, bukan hobo bag, bukan tas ngelembreh gitu ya. Jadi tas bisa agak berdiri dikit. Jadi targetnya kelemasannya seperti itu, tidak terlalu lemas, tapi juga tidak terlalu kaku. Kemudian aksi mekanisnya hari selanjutnya, dan ada wawancaranya ya. Kemarin sudah wawancara sama Pak Heru, kayaknya seru banget. Iya, kita cocok. Pertanyaannya gampang-gampang, kayaknya kurang seru. Kalau yang ini harus yang susah kan nanti sama saya nanti ya. Tentang reaksi kimia. Nah, coba dari 4 jenis bahan penyama ini, mana penyama aldehid? Yang dibenerin ya. Pakai nanya ya. Iya ya. Nah, di kulit itu ada gugus apa sih? Di kolagen. Amina sama karboksilat ya benar. Kalau aldehid ikatannya di mana? Ya itu apa? Itu tuh sebutin dong. Itu apa itu? Ayo, Pak. Di amina ya. Di ini ya. Jadi aldehid bisa membentuk rantai panjang itu akan ikatan silang dengan gugus amina yang lain, 2 kolagen ya. Nah, untuk nabati peningkatannya lebih rendah dibanding aldehid. Kalau krom paling tinggi ya, karena dia ada ikatan dengan apa? Krom dengan gugus mana? Satunya amina, karboksilat ya, ikatannya silang ya, sehingga dia menghasilkan suhu kerut yang tinggi. Sudah bisa ngukur suhu kerut? Pakai apa? Direput. Ya benar sih kulitnya. Ya. Betul tuh ya.
Kulitnya semua direbus? Berapa? Nah, dari nanti sortasi grading. Sortasi itu ngapain sih? Mengetahui kualitas kulit. Boleh. Apa yang diukur? Square feet atau luas ya? Luas. Terus defek. Oke, berarti udah bisa semua ya. Udah jago lah sortasi gradingnya. Kulit pickle ya. Jadi kalau kulit pickle kualitasnya ada berapa? 1, 4, 5, 6. Dicek ya. Kemarin ada adik pas ujian dapat kulitnya bagus 1, 4 semua. 1, 4 aman ya. Kemarin ada defect proses kah? Ada noda asam gitu ada adik itu loh. Defect flashing. Kok ada? Kok bisa tuh gimana? Kok defect flashing? Oh, wah, nggak boleh. Defect kerut kenapa kok bisa kerut? Soalnya bukannya 6 square feet. Heeh. Terus rata-rata kalau 6 square. Terus ini kemarin tuh Mm-mm. banget barengan sama kurban. Kalau kurban itu soalnya tua jadi kita Oh, berarti adik-adik pakai kambing yang tua. Terus hasilnya kerut. Kerutnya di semua tempat atau di ini punggung. punggung doang? Belly enggak ya, belly? Ya. Enggak. Oke. Kemudian wetting bag atau istilahnya mungkin soaking atau wetting bag ya. Pembasahan kembali menggunakan air dan garam dapur. Kemudian dicek pH-nya dapatnya berapa? Targetnya 3 ya, karena glutaraldehid optimal di pH 3. Nah, untuk pretaining kita memakai 4% Relugan GT50, nama patennya ya. Nanti dilihat warnanya seperti apa. Pokoknya sama seperti kayak ngisi deh. Kalau air kan ya jelas bening gitu ya, cair. Nah, kalau Relugan itu warnanya seperti apa, baunya seperti apa gitu ya. Nanti dilihat ya. Kemudian setelah di tanning selama 90 menit dilakukan fiksasi. Fiksasi menggunakan soda-soda ini ya. Soda formiat, soda bikarbonat, soda karbonat. Kalau soda kue yang mana? Soda kue. Kan kemarin ada sudah pernah ya semester 1 soda kue yang mana? Bikarbonat ya. Kalau soda abu? Karbonat. Soda api? NaO? Beda ya, nggak ada ya. Kita nggak pakai NaO karena dia paling strong ininya. Jadi tidak bagus untuk kulit ya. Jadi kita memakai urutannya yang lemah dulu natrium formiat, baru soda kue, kemudian natrium karbonat. Kemudian di drain dan di etching di kuda-kuda. Untuk hari ini mungkin sampai jam 3 atau jam 4 ya. Jadi sarapan dulu seperti biasa. Pokoknya 15 hari ke depan mungkin sampai sore-sore, kalau enggak ya bentar doang. Ada pertanyaan untuk formulasi atau untuk yang tadi sampai semuanya tadi, kelompok, jadwal dan lain-lain? Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, kita ke lab. Adik-adik istirahat dulu, mungkin makan, yang belum makan ya. Saya ketemu di pasca training jam 9.00 ya. Proses flashing oleh mahasiswa dan dibantu oleh laboratorium. Dengan menggunakan mesin flashing, Kulitnya berapa? Jawa ya. Teman-teman udah tahu permainannya Pak ya? pH-nya Tolong dibantu Jawa. minta tolong dipotong kan? Gimana Jawa? Dari awal. Foto ya, ini foto. Oke. Selesai dulu. Ada isinya dikit. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 juga. Mas. Coba diraba, ada nggak? Defek nggak apa-apa, ini defek bawaan. Bisa. Iya loh.
Kemarin aja sini harusnya sini nyambung Pak terus sampai Oh iya. Ya nanti kalau belum kering 2 kali kulitnya. Gimana udah masih basah nggak? Ya sudah, berarti sudah boleh diangin-anginkan. Pastikan nggak ada yang kelipet. Arya pinjam tiknas Arya. Coba diukur dulu. Ini 0,9. Ini masih ada debu shavingnya nggak kira-kira? Masih Pak. Nanti dicuci bentar, pakai air biasa aja. Tapi timbang dulu. Oh, timbang dulu. Oh, ditimbang. Dua-duanya, oh, timbang di sana aja. Oh. Oke, sini taruh situ aja. Ini udah 2 kulit semua punya Wildan? Belum. Satunya? Oh ya. Jadi yang lebih tinggi degrading atau soaking HLB-nya? Degrading. Kalau bahan bakunya apa yang Zahwa ketahui mengenai lining dan unhairing? lining dan unhairing itu menghilangkan keratin. Untuk liningnya ini Menghilangkan unhairing menghilangkan apa? Lining menghilangkan apa? unhairing untuk menghilangkan keratin dan lining untuk membuka pori-pori Selain itu? membengkakkan kulit. Ya, selain menghilangkan kulit untuk menghilangkan apa? Lining menghilangkan Apa yang Fars ketahui mengenai lining dan unhairing? Kalau unhairing itu proses penghilangan bulu, Pak. Unhairing, oh kalau lining? Lining itu kayak penghilangan bulu-bulu yang ini gitu, Pak. Bulu yang belum. Jadi fungsinya lining untuk menghilangkan bulu juga. Lining itu unhairing kan bulu. Kalau lining? Lining itu yang bulu belum kecopot-copot Oh dulu, Pak. gitu ya. Nah kalau di biawak kan ada bulunya tuh. Itu menghilangkan apa kan itu juga lining di biawak. Sisik, Pak. Masih sih gitu Iya. ya. Berarti menghilangkan bulu doang lining. Iya. Selain itu deh menghilangkan apa? Demikian deskripsi singkat video proses pembelajaran mata kuliah praktik penyamakan non mineral yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen Prodi Teknologi Pengolahan Kulit. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025. Serta terima kasih saya ucapkan untuk Politeknik ATK Yogyakarta, Program Studi Teknologi Pengolahan Kulit, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.